Halo, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum perencanaan filter low pass digital IER Butterworth. Di sini kami dari kelompok A7 dengan anggota saya sendiri Putu Gede Pradana Nyana dengan NIM 200554132 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Niputu Amanda Saraswati dengan NIM 20055541033. Perkenalkan, nama saya Yovira Fikasari dengan NIM 200554104. Perkenalkan, nama saya Iko Surya Tangkasila Yoga dengan NIM 20055411035. Baik, selanjutnya di sini untuk perencanaan filter low pass digital Butterworth, kami melakukan beberapa perencanaan. Nah, untuk perencanaan pertama, untuk F1 sama dengan 500 Hz dengan K1 atau magnitude-nya adalah minus 3 dB. Dan F2 yaitu 1000 Hz dengan K2 sama dengan minus 10 dB. Nah, F1 dan F2 ini adalah band transisi dari filter. Nah, untuk frekuensi sampling di sini digunakan adalah 10 kHz. Nah, dari F1 dan F2 ini didapat ordo dari filter adalah 2. Nah, namun pada perencanaan pertama ini dapat dikatakan kurang sempurna karena pada seperti yang terlihat pada grafik spektrum sinyal output analog. Nah, pada frekuensi 3000 Hz itu terdapat gelombang yang menandakan kalau pada filter perencanaan pertama ini terdapat sinyal yang diloloskan. Nah, sehingga pada grafik sinyal output analog, hasil sinyalnya itu tidak mulus. Terdapat beberapa riak-riak yang eh, mengakibatkan sinyal kurang sempurna. Nah, selanjutnya adalah perencanaan kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah perencanaan kedua. Di sini kami menggunakan F1 yaitu 500 Hz dengan magnitude atau K1 yaitu min 3 dB. Selanjutnya yang F2 yaitu 750 Hz dengan K2 sama dengan min 10 dB. Dan di sini menggunakan frekuensi sampling yaitu 10 kHz dan dari F1 F2 ini ditemukan ordo yaitu 3. Selanjutnya saya akan melakukan penghitungan. Di sini yang pertama yaitu melakukan penghitungan magnitude square respon filter digital, di mana didapat omega 1 yaitu 0,1 farad dan omega 2 yaitu 0,15 farad. Yang kedua yang B menghitung magnitude square respon filter analog ekivalen, di mana didapat satu yaitu 3,167,7, yang kedua yaitu 4801,5. Selanjutnya yang ke C yaitu menghitung magnitude square respon LPF analog normalisasi, di mana didapat PR yaitu 1,5157. Yang D yaitu menghitung order LPF analog Butterworth, di mana didapat yaitu 2,6467. Selanjutnya yang E yaitu persamaan HS LPF analog normalisasi. Di sini merupakan persamaan dari LPS analog normalisasi. Selanjutnya itu persamaan fungsi transfer HS LPF analog hasil desain.
Ini merupakan cara menghitungnya. Dan didapat hasil seperti ini. Selanjutnya yang G itu persamaan fungsi transfer atau HZ LPF digital hasil desain. Ini persamaannya dan dapat hasil seperti ini. Yang H yaitu perancangan MATLAB untuk respon ketiga filter low pass digital IIR better load yang order 4. Berikut saya akan melakukan simulasinya. Pertama, codingan tersebut dimasukkan ke MATLAB dan di running. Nah, ini merupakan hasil running dari frekuensi 750 Hz. Ini juga grafik sinyal output analognya. Selanjutnya untuk perencanaan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini perencanaan ketiga selanjutnya kami menggunakan F2 sebesar 700 Hz. Bisa dilihat dengan menggunakan persamaan atau rumus-rumus yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, didapatkan orde sebesar 4, dan hasil dari simulasinya pada MATLAB adalah seperti pada slide. Kemudian selanjutnya untuk perencanaan yang keempat, kami menggunakan nilai F2 sebesar 650. Dengan nilai F2 sebesar ini, kami mendapatkan hasil simulasi seperti pada slide. Next. Yang terakhir, untuk perencanaan kelima, kami menggunakan F2 sebesar 600 Hz. Nah, jadi dari percobaan-percobaan yang telah kami lakukan, jadi awalnya itu pada percobaan ini terdapat suatu sinyal kompleks di mana nilainya yaitu XT sama dengan sin 2pi 100T ditambah sin 2pi 3000T. Kemudian nantinya sinyal kompleks ini akan diloloskan sinyal dengan frekuensi 100 Hz menggunakan filter low pass digital IIR Butterworth. Nah, jadi dalam filter ini akan meloloskan sinyal dengan frekuensi yang mulai dari 100 Hz, kemudian dia akan menghalangi sinyal yang besarnya mulai dari 3000 Hz. Nah, jadi untuk di tahap awal, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, di tahap awal itu dilakukan perencanaan dengan menggunakan frekuensi yang pertama sebesar 500 Hz, kemudian dengan magnitud min 3 dB, kemudian frekuensi yang kedua itu menggunakan 1000 Hz dengan magnitud sebesar min 10 dB, kemudian frekuensi sampling yang digunakan adalah 10 kHz. Kemudian hasil percobaannya didapatkan bahwa sinyal pada domain frekuensi itu masih terdapat sinyal lain sekitar frekuensi 300 Hz atau 0,6 pi radian. Jadi nanti pada domain waktunya itu terdapat distorsi pada sinyal atau seperti pada riak, terdapat riak pada output sinyal analognya. Nah, kemudian untuk mengatasi hal tersebut dilakukanlah suatu filter low pass dengan Butterworth juga, di mana di sini metode yang digunakan yaitu mempersempit band transisinya. Dengan mempersempit band transisi, maka nilai yang perlu kita ganti adalah nilai dari F2-nya saja. Nah, di sini kami menggunakan 4 kali perencanaan, yaitu yang pertama kami melakukan perencanaan dengan menggunakan F2 sebesar 750 Hz, didapatkan orde sebesar 3, kemudian yang kedua kami menggunakan F2 sebesar 700 Hz, didapatkan orde sebesar 4, kemudian F3 kemudian yang ketiga kami menggunakan F2 sebesar 650 Hz dan didapatkan orde sebesar 5. Kemudian yang terakhir yaitu kami menggunakan F2 sebesar 600 Hz sehingga didapatkan hasil yaitu ordenya sama dengan 6. Nah, dari keempat perencanaan yang kita gunakan di sini,
Pada perencanaan pertama dengan frekuensi 2-nya sebesar 750 Hz, di sana itu masih terdapat distorsi. Kemudian berlanjut ke percobaan yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu dengan frekuensi 700, 650, dan 600, di sana sudah dapat dilihat bahwa distorsinya mulai berkurang. Bisa dilihat pada grafik spektrum sinyal outputnya, sinyal output analog. Di sana sudah tidak terdapat sinyal yang diloloskan atau sudah tidak terdapat sinyal lain lagi pada frekuensi sekitar 300 Hz atau 0,6 pi radian. Kemudian untuk hasil dari grafik sinyal output analognya juga sudah terlihat mulus atau mendekati sempurna dan tidak terdapat teriak-riak lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya dari seluruh perencanaan atau percobaan kami ini dapat disimpulkan bahwa pada filter order 3 di mana di sana kami menggunakan F2 sama dengan 750 Hz, grafik spektrum sinyal keluaran diskrit masih menunjukkan adanya sinyal lain pada frekuensi sekitar 0,6 pi rad atau sekitar 3000 Hz dan grafik sinyal output analognya masih mengalami distorsi. Sedangkan pada filter order 4, 5, dan 6, di mana digunakan frekuensi 700, 650, dan 600 Hz, grafik spektrum sinyal keluaran diskrit sudah menunjukkan tidak adanya sinyal lain pada frekuensi sekitar 0,6 pi rad atau sekitar 3000 Hz. Dan pada grafik sinyal output analognya sudah mulai tidak mengalami distorsi yang begitu besar. Maka dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin sempit band transisi yang dirancang, maka sinyal akan mengalami sedikit distorsi atau gangguan lainnya dengan magnitude dan frekuensi sampling yang sama. Baik, sekian dari presentasi kelompok A7 tentang praktikum perencanaan filter low pass digital IER Butterworth. Kami ucapkan terima kasih.